Halo guys, senang bertemu dengan rekan-rekan. Bersama saya Ferdinand Robertua dalam mata kuliah globalisasi. Setelah kita membahas tentang tinjauan sejarah globalisasi dan dampak positif dan negatif dari globalisasi ekonomi, maka dalam video ini kita akan membahas tentang salah satu solusi dalam mitigasi dampak dari globalisasi ekonomi. Kita akan membahas tentang global governance dan solusi yang ditawarkan dalam global governance. Penasaran? Yuk kita bahas global governance, teori dan studi kasus. Rekan-rekan, saya kira kita semua sudah memahami bahwa globalisasi yang kita kenal ternyata tidak punya sisi yang sederhana. Tetapi globalisasi yang kita kenal ternyata sangat kompleks. Kita melihat bahwa banyak masalah baru yang timbul akibat munculnya hiperkapitalisme. Kita sudah bahas dalam video sebelumnya, mulai dari masalah depresi, populasi yang menurun, hingga sampai masalah ketergantungan manusia terhadap teknologi. Tentu kita jadi berpikir apatis terhadap globalisasi. Tentu kita menjadi pudar semangatnya untuk mereformasi globalisasi ekonomi, melihat banyaknya masalah yang muncul akibat globalisasi ekonomi. Nah, dalam video ini kita akan membahas bahwa ada inisiatif baru yang dikembangkan bersama-sama dengan negara dan masyarakat dan perusahaan swasta di dalam mitigasi dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Ini yang kita akan bahas melalui global governance. Jadi kita melihat bahwa diperlukan sebuah solusi yang menyeluruh dalam menghadapi globalisasi ekonomi, yaitu salah satunya adalah global governance. Sebelum kita memahami signifikansi global governance, penting dan perannya dalam globalisasi, kita harus melihat dulu apa itu global governance. Global governance merupakan satu paduan, satu mix antara aktor negara dan non-negara. Kenapa di sini muncul aktor non-negara? Karena kita sudah lihat, rekan-rekan, globalisasi yang kita kenal ternyata tidak memiliki satu pemicu, tetapi multi pemicu. Ada banyak pihak yang terlibat dan sama-sama memainkan peran yang penting. Maka bagaimanapun caranya, kita harus memastikan bahwa solusi yang kita gunakan dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi adalah solusi yang menyeluruh. Oleh karena itu, untuk memiliki sebuah global governance,
Kriteria yang pertama adalah adanya sebuah forum yang melibatkan bukan hanya negara, tapi juga non-negara. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dari aktornya, level of analysis juga berkorelasi satu sama lain. Level of analysis itu ada 3, internasional, nasional, dan lokal. Kita tidak bisa lagi berbicara tentang pemisahan antara lokal, nasional, dan internasional. Tidak boleh lagi ada dikotomi bahwa ini hubungan internasional, itu ilmu politik. Semuanya terkorelasi, semuanya saling mempengaruhi. Jadi ciri kedua, prasyarat kedua untuk memiliki sebuah global governance adalah lokal, nasional, dan internasional harus terhubung sangat erat. Kedua. Nah, yang ketiga, kita harus memahami bahwa global governance adalah force for good, kekuatan kebaikan. Maka kita harus berbicara tentang norma dan nilai. Sebab kalau kita lepaskan begitu saja, ini nanti akan bisa masuk ke hiperkapitalisme yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Hiperkapitalisme itu merupakan sebuah norma juga, norma yang sifatnya mendominasi ekonomi politik global saat ini. Nah, kalau kita tidak memiliki sebuah norma dan nilai, maka bisa jadi global governance itu akan masuk ke dalam pusaran hiperkapitalisme. Ini harus diantisipasi. Oleh karena itu kita harus memastikan apa norma yang menjadi panduan dan driver dari global governance itu. Bisa norma lingkungan, bisa norma kesejahteraan sosial, bisa norma gender equality. Silakan teman-teman angkat norma-normanya, tapi yang pasti harus ada normanya. Dan yang keempat adalah new sphere of authority. Ada 2 kata kunci di sana. New. Kita bicara tentang sesuatu yang baru. Kita tidak bisa lagi bicara sesuatu yang lampau, lama, dan tradisional. Bicara tentang global governance, bicara tentang bagaimana menghasilkan solusi yang baru. Jadi kita tidak boleh terkotak-kotakan dengan instrumen yang sudah ada saat ini. Kita harus berpikir bagaimana menciptakan instrumen yang baru. Inovasi, di sini kata kuncinya. Dan authority, kekuasaan yang baru. Jadi kalau kita bicara kekuasaan yang baru, berarti ada kekuasaan yang lama. Kalau kekuasaan yang lama, kita bicara negara, kita bicara perusahaan, kita bicara figur-figur yang kuat, misalnya presiden, perdana menteri, dan lain sebagainya. Maka ketika kita bicara new sphere of authority, ini nggak pernah ada sebelumnya. Kekuasaan ini tidak pernah ada sebelumnya. Saya ingat ketika kita membahas tentang, saya pernah membahas tentang sebuah tata kelola internet. Tata kelola internet. Ada sebuah organisasi yang namanya ICANN. ICANN ini adalah lembaga yang ditugaskan untuk mengelola domain. Jadi domain yang kita kenal selama ini misalnya .com, .org, .id, .co, itu sebenarnya ada satu lembaga yang mengelolanya, yaitu ICANN. Nah, tahukah teman-teman bahwa ini adalah new sphere of authority, karena tidak ada sebelumnya lembaga yang berkuasa untuk menguasai dan mengelola domain internet. Ini hanya satu contoh, rekan-rekan, bahwa nanti akan ada banyak contoh bagaimana ada kekuasaan baru yang tercipta dan memiliki power dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Jadi ada bukan hanya baru, tapi juga berkuasa dan berdampak terhadap kehidupan kita. Siapa yang tidak menggunakan internet? Siapa yang tidak butuh domain? Semua orang yang saat ini sudah pasti butuh internet dan butuh domain. Maka
ICANN menjadi sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Itu adalah salah satu contoh bagaimana global governance itu juga berdampak terhadap kehidupan kita. Jadi ketika kita membahas global governance, ada 4 syarat agar tercipta sebuah global governance. Yang pertama adalah inklusif, melibatkan aktor negara, non-negara, semua terlibat. Kedua, tidak ada pemisahan antara lokal, nasional, dan internasional. Semuanya saling terkait. Ketiga, harus ada normanya, harus ada nilainya, agar tidak terseret arus hiperkapitalisme. Dan yang terakhir, berdampak dan baru. Berkuasa, dampak, dan baru. Jadi ini adalah new sphere of authority yang berdampak terhadap kehidupan manusia. Nah, sekarang kita pasti bertanya, mengapa begitu optimis bahwa global governance ini dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi ekonomi? Ada 5 faktor yang melatar belakangi bahwa global governance menjadi force for good. Force for good. Kekuatan kebaikan, kekuatan yang mengubah dampak yang buruk menjadi dampak yang bermanfaat bagi manusia. Apa saja kelima faktor tersebut? Yang pertama, adanya dialog. Dialog menjadi kebutuhan masyarakat dan negara saat ini. Ketika ada konflik, biasanya masalahnya adalah tidak terjadi komunikasi yang efektif. Dibutuhkan dialog. Dialog yang efektif adalah dialog yang melibatkan semua pihak. Global governance kenapa dibutuhkan? Karena global governance menawarkan sebuah platform, sebuah wadah agar semua pihak yang bertikai itu bisa berdialog. Inilah yang menjadikan global governance menjadi spesial dan penting untuk kita bahas dalam mata kuliah globalisasi, karena global governance menjadi sebuah wadah bersama dalam menyelesaikan masalah. Pertama. Yang kedua, global governance berdampak. Kenapa? Karena ada institusi yang dibangun, ada kepengurusannya, ada konstitusi dari organisasi itu, ada sumber daya yang dilekatkan pada organisasi itu. Jadi organisasi ini tidak sekedar coffee shop talk, hanya datang, ngopi, ngobrol-ngobrol, pulang. Bukan. Ini bukan pertemuan yang sekedar ketemu dan ngobrol-ngobrol. Global governance adalah sebuah wadah di mana pertemuan yang diadakan itu punya pengaruh dan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Caranya bagaimana? Karena ada sumber daya yang dilekatkan dalam organisasi tersebut, baik itu sumber daya finansial maupun sumber daya manusia. Sumber daya inilah yang mempengaruhi nantinya bagaimana dampak sebuah global governance ke dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, mengapa global governance menjadi spesial, mempunyai pengaruh positif dalam globalisasi ekonomi? Karena menciptakan peraturan, dan peraturan ini diciptakan bersama-sama, bukan sepihak. Selalu inklusif, ya, seperti yang tadi saya bahas, selalu melibatkan semua pihak dalam menciptakan peraturan. Ini merupakan sesuatu yang spesial ketika kita berbicara situasi di mana negara dihadapkan dalam sebuah krisis. Negara dihadapkan dalam sebuah masalah besar di mana pengaruhnya mulai pudar terhadap masyarakat. Maka peraturan yang dibuat oleh negara harus dikombinasikan dengan peraturan yang dibuat oleh sebuah global governance. Yang keempat, kita bicara implementasi. Tidak hanya sekedar peraturan, tapi juga kita bicara tentang implementasi peraturan tersebut. Dan ketika sudah diimplementasikan, kita juga bicara mengenai monitoring dari kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi kita sudah melihat, rekan-rekan,
resep sukses dari 5 resep sukses dari global governance. Yang pertama tadi kita berbicara bagaimana adanya dialog, dilakukan dialog, ada pembangunan institusi, ada peraturan yang dibuat bersama-sama, diimplementasikan dan monitor. Nah, sekarang kenapa sih kok bisa dengan adanya dialog, dengan adanya pembangunan institusi menjadi lebih efektif dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi ekonomi? Ada 6 faktor efektivitas global governance. Jadi kalau 6 ini ada, maka global governance bisa dikatakan efektif. Yang pertama, interdependensi. Kita saling membutuhkan, kita saling melengkapi. Ya, jadi global governance itu harus berangkat dari kesadaran bahwa tidak ada sebuah negara yang mencukupi negaranya sendiri. Tidak ada kemandirian 100%. Mandiri iya, tapi kemandirian 100% tidak ada. Jadi kita saling membutuhkan, kita saling melengkapi, kita harus saling bekerja sama. Kalau ada faktor pertama ini, bisa jadi global governance efektif. Yang kedua, kesukarelaan. Berarti tidak ada paksaan, rekan-rekan. Tidak ada paksaan. Ini menarik, ya. Kalau kita bicara mengenai politik domestik, politik nasional, selalu bicara mengenai penegakan hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa. Kalau kita bicara dalam tataran global governance, sifatnya kesukarelaan. Jadi harus ada kesadaran dari masing-masing negara bahwa global governance itu penting buat mereka, bahwa kepatuhan terhadap global governance itu bukan didasarkan pada paksaan, bukan didasarkan pada ancaman sanksi, tapi karena kebutuhan. Ini nomor 2. Jadi efektivitas global governance itu ditentukan oleh seberapa sadar, seberapa sukarela masyarakat untuk ikut dan patuh dalam sebuah global governance. Nah, yang ketiga mirip dengan yang nomor 1 adalah komplementer. Kita saling membutuhkan, kita saling bergantung dan saling melengkapi. Dan yang keempat, nah ini menarik ini. Yang keempat ini, non manipulatif. Non manipulatif. Kalau kita bicara politik, pasti erat kaitannya dengan manipulasi, ya kan? Seringkali kita apatis atau pesimis terhadap politik. Karena apa? Karena banyak sekali manipulasi yang terjadi. Manipulasi yang dalam berbagai bentuk, mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran etika, dan lain-lain. Manipulasi menjadi lumrah. Nah, global governance punya norma, punya nilai. Force for good, kekuatan untuk kebaikan. Ya jelaslah bahwa tidak mungkin dan tidak boleh ada manipulasi. Ya. Ini adalah force for good. Ya, global governance adalah force for good. Dan yang kelima, confidence building. Jadi kita bicara bukan menggunakan pendekatan win-lose atau lose-lose, tapi win-win. Kita bersemangat karena mendapatkan manfaat, dan pihak yang berdiplomasi pun, yang bernegosiasi dalam global governance pun juga akan merasakan manfaat dari global governance. Dengan logika seperti ini, kita punya confidence, kita punya kepercayaan, kita punya semangat untuk membangun global governance. Karena ada mindset yang sama bahwa keterlibatan dalam sebuah global governance akan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dan yang terakhir, berbasis proses. Jadi kekuatannya bukan di hasil, tapi di proses. Mereka menciptakan prosedurnya. Global governance memiliki kepengurusannya, ada kegiatan rutinnya, prosesnya benar-benar dijalankan, dan tentu harapannya menghasilkan
luaran dampak yang positif. Kalau prosesnya benar, logikanya global governance akan menghasilkan dampak yang positif yang menetralisir dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Jadi rekan-rekan bisa lihat ya, bagaimana global governance itu begitu spesial dalam hubungan internasional. Sangat spesial. Global governance ini menjadi sebuah kajian yang sangat menarik. Karena global governance itu tidak sekedar organisasi internasional, bukan sama seperti organisasi internasional, tapi global governance adalah sebuah tatanan baru yang menjadi kekuatan kebaikan dalam ekonomi politik global saat ini. Jadi kalau kita sudah membahas dampak negatif dari globalisasi ekonomi, maka di sini, di dalam global governance ini, kita bicara tentang mempositifkan globalisasi. Jadi kita bisa lihat ada tarik menarik antara globalisasi ekonomi atau hiperkapitalisme yang punya banyak dampak negatif dengan global governance yang punya dampak positif. Ini akan terus terjadi tarik menarik, dan harapannya kita sebagai akademisi mampu berpikir kritis dan berpihak terhadap global governance yang punya nilai, norma, dan menjadi driver force for good. Jadi teman-teman, kalau kita nanti akan mengamati sebuah global governance, entah itu dalam bidang lingkungan, ekonomi, keamanan, teliti tentang normanya, nilainya, kemudian prosesnya, kemudian kita bicara tentang peraturan yang diciptakan bersama-sama, dan tentu implementasi dan monitoringnya. Itu semua kita harus lihat, teman-teman, dalam sebuah global governance. Itu harus kita lihat secara detail, karena itu memang sangat penting gitu. Nah, sekarang untuk mempermudah kita melihat sebuah global governance, saya membawa sebuah studi kasus yang bernama RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil. Saya ulang, Roundtable Sustainable Palm Oil. Jadi kita bicara mengenai sebuah global governance dalam bidang lingkungan hidup. Rekan-rekan, kita punya banyak masalah lingkungan, mulai dari banjir, kebakaran hutan, sampah, energi fosil, karbon, ya, emisi karbon, dan lain sebagainya. Dalam bidang hutan dan tata kelola tanah dan kehutanan, ada masalah terkait tata ruang dan penggunaan lahan hutan. Masalahnya adalah ketika area yang seharusnya menjadi hutan lindung, habitat bagi banyak hewan dan menjadi habitat tanaman-tanaman endemik, dihancurkan hanya untuk kepentingan ekonomi, di mana cocok untuk perkebunan sawit, perkebunan karet, dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali yang punah, ya, hewan punah, tanaman punah, bahkan menjadi masalah ketika hutan tersebut dibakar dan akhirnya menghasilkan asap pencemaran udara yang sangat fatal. Itu terjadi di Indonesia. Itu terjadi di Indonesia khususnya di tahun 97 dan tahun 2015. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan globalisasi ekonomi? Tentu. Kenapa? Karena kebutuhan manusia semakin besar terhadap produk-produk olahan kelapa sawit, produk olahan karet. Semua mobil, motor pasti pakai ban, di mana bahan dasarnya adalah karet. Ketika kita memasak nasi goreng, mie goreng, telur, pasti butuh minyak goreng. Itu semua berasal dari kelapa sawit, dan kelapa sawit dan karet itu tumbuh di hutan, tumbuh di sebuah area yang sangat luas. Maka dibutuhkanlah sebuah global governance untuk menetralisir dampak negatif dari globalisasi ekonomi dalam bidang lingkungan. Apa itu?
Roundtable Sustainable Palm Oil RSPO. Jadi perusahaan makanan, minuman itu bersepakat untuk memilih pemasok kelapa sawitnya yang sudah tersertifikasi RSPO, sudah tersertifikasi bahwa kelapa sawitnya merupakan hasil dari perkebunan yang legal dan tidak merusak hutan. Ini adalah inisiatif yang sangat baik, force for good. Jika ada RSPO itu, harapannya adalah tidak ada lagi perkebunan yang menghancurkan hutan. Karena kalau dia menghancurkan hutan, maka dia tidak akan layak menjadi sustainable palm oil, tidak tersertifikasi dan tidak akan dibeli. Ini yang penting, tidak akan dibeli oleh perusahaan makanan dan minuman. Sebagai contoh Unilever, ya kita sering sekali mengkonsumsi produk Unilever, baik makanan, minuman, odol dan lain sebagainya, peralatan mandi. Nah, itu semua ada bahan kelapa sawitnya, ada bahan minyak sawitnya, dan itu nantinya ketika perusahaan-perusahaan itu tidak tersertifikasi, mereka tidak akan bisa masuk menjadi pemasok kelapa sawit, minyak sawit bagi Unilever. Ini adalah dampak dari adanya sebuah global governance. Jadi sustainable palm oil menjadi sesuatu yang dapat direalisasikan, diimplementasikan, bahwa perusahaan kelapa sawit harus punya komitmen untuk penegakan transparansi dalam bidang lingkungan, sosial, dan hukum. Perusahaan kelapa sawit harus memenuhi tanggung jawab lingkungannya terkait sampah, penggunaan sumber daya dan iklim, dan tentu bukan hanya bagi lingkungan, bertanggung jawab terhadap pekerja, individu dan masyarakat yang terdampak akibat produksi kelapa sawit. Ini adalah komitmen dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kelapa sawit. RSPO ini merupakan sebuah kolaborasi antara aktivis lingkungan, perusahaan, dan negara. Jadi itu yang kita bahas tadi ya, bahwa harus inklusif. Di dalam RSPO juga inklusif, ada aktivis, ada negara dan masyarakat. Silakan teman-teman Google, cek websitenya. Nah, cuma rekan-rekan, ternyata ya global governance ini juga dikritik terkait implementasi dan efektivitasnya. Bagaimana ketika sertifikasi RSPO ini punya masalah terkait kebenaran dan kesahihan dari verifikasi indikator sustainable palm oil. Karena begini, ditemukan oleh Greenpeace bahwa perkebunan kelapa sawit atau perusahaan kelapa sawit, perusahaan sawit yang tersertifikasi RSPO itu ternyata juga ikut dalam perusakan lingkungan. Nah, jadi ada laporan yang diterbitkan oleh Greenpeace yang menyebutkan bahwa ternyata perusahaan kelapa sawit yang tersertifikasi RSPO itu juga menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan yang merusak hutan dan membakar hutan. Gitu ya. Dan satu lagi kritik terhadap RSPO adalah mahal, biaya yang mahal. Nah, jadi kita melihat bahwa ternyata RSPO juga punya masalah yang harus dicarikan solusinya. Masalah terkait harga, masalah terkait verifikasi indikator yang digunakan oleh global governance. Meskipun demikian, tentu teman-teman, rekan-rekan, bahwa global governance itu tetap sangat dibutuhkan, menjadi sebuah penyeimbang terhadap globalisasi ekonomi. Meskipun masih ada kekurangannya, tetapi global governance menjadi salah satu solusi. Ya. Nah, dalam video berikutnya kita akan bahas solusi yang kedua, yaitu menggunakan kekuatan masyarakat sipil, menggunakan kekuatan transnational activism, aktivis transnasional. Itu nanti
solusi yang kedua. Tetapi paling tidak teman-teman, setelah kita melihat dampak negatif dari globalisasi ekonomi, dalam video ini kita melihat bahwa ada upaya yang dibawa oleh masyarakat, negara dan perusahaan untuk menyeimbangkan dampak negatif yang dihasilkan dari globalisasi ekonomi. Salah satunya kita melihat RSPO. Dan tadi kita detail sekali sebelum masuk ke RSPO, kita melihat apa kekhasan dan keunikan dari RSPO ini, rekan-rekan. Kekhasan dan keunikan dari global governance ini. Mulai dari kita berbicara mengenai interdependensi, kesukarelaan, berbasis proses, komplementer, ya, non-manipulatif, confidence building, dan tentu untuk membangun sebuah global governance harus ada keterlibatan dari banyak pihak, ya, dan saling terkait, saling terhubung antara lokal, nasional, dan internasional. Dan yang paling penting, inilah bedanya global governance dengan hiperkapitalisme. Ada norma baru, ada nilai baru yang ditawarkan. Entah itu norma lingkungan, norma keamanan, terserah. Tapi ada norma yang dibawa, yang diimplementasikan dan berdampak terhadap kehidupan manusia. Wah, luar biasa rekan-rekan. Kita membahas sebuah topik yang sangat berat, tapi sangat menarik, ya, yaitu global governance. Itu baru satu yang saya bahas, yaitu RSPO. Ada begitu banyak global governance yang kita bisa teliti lebih jauh. Banyak sekali, ratusan global governance yang bisa kita teliti. Menarik bukan pembahasan ini? Dan rekan-rekan, tidak terasa pembahasan kita sudah selesai tentang global governance. Dan untuk memperdalam apa yang sudah kita bahas, kita akan menjawab 3 pertanyaan. Pertama, seberapa inovatifkah global governance apabila dilihat sebagai sebuah new sphere of authority? Sekali lagi, seberapa inovatifkah global governance apabila dilihat sebagai sebuah new sphere of authority? Yang kedua, bagaimana memastikan bahwa semua anggota global governance mematuhi kesepakatan bersama dan mengimplementasikannya? Ya, bagaimana caranya? Dan yang ketiga, RSPO memiliki anggota negara, anggota perusahaan, dan masyarakat. Pertanyaan saya adalah, bagaimana mensinergikan ketiga tipe anggota tersebut dalam sebuah wadah RSPO? Itulah 3 pertanyaan yang kita bisa gunakan untuk memperdalam kajian kita tentang global governance. Rekan-rekan, globalisasi adalah sebuah topik yang sangat menarik karena berdampak ke dalam kehidupan manusia hari ini dan yang masa datang, dan juga punya dampak yang positif dan negatif. Saya katakan bahwa globalisasi adalah pedang bermata dua. Kalau tidak digunakan dengan baik, pedang ini sifatnya mematikan, fatal. Ya, fatal. Dan kita sudah lihat dalam video sebelumnya. Sehingga diperlukan sebuah solusi baru, diperlukan sebuah cara baru untuk menyeimbangkan dampak negatif dari global governance. Saya berharap bahwa pembahasan global governance ini tidak berhenti dalam video ini, tapi menjadi cikal bakal proposal penelitian rekan-rekan. Apabila rekan-rekan tertarik untuk membahas masalah-masalah lingkungan, silakan dicari global governance dalam bidang lingkungan. Kalau teman-teman tertarik dalam isu-isu keamanan, banyak sekali global governance dalam bidang keamanan, dan menjadi sebuah topik yang sangat menarik untuk dibahas baik dalam mata kuliah seminar dan mata kuliah skripsi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat rekan-rekan yang bersedia
berkenan untuk menonton video ini, jangan lupa like and subscribe video ini agar lebih banyak konten-konten positif yang kita hasilkan. Sampai jumpa di video berikutnya tentang aktivis transnasional. Sampai jumpa. Bye-bye. Tetap sehat. Bye-bye.